Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, insyaallah kita baca dua tafsir. Untuk mukaddimahnya saya pilihkan tafsir Ibnu Katsir jilid yang keempat. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, Imam Ibnu Katsir menyampaikan keutamaan dari surat Yasin yang pertama. Please charge. Dari Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Jadi Nabi kita bersabda, sesuatu itu ada hatinya dan hati Quran adalah Yasin. Pernah kita bahas hadis ini kan lalu. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrat. Siapa yang baca surat Yasin maka seolah dia mengkhatamkan Quran 10 kali. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam, asbaha, maka dia masuk dalam waktu paginya dia maghfuran lah, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Dan dosa-dosa kecil tentunya punya, dosa besar. Dosa besar hanya bisa dengan taubat nasuha. Tapi dosa kecil kita banyak juga. Diampuni dengan amal soleh seperti surat Yasin membacanya. Wa man qara'a Hamim yuzkar fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lah. Jadi hadis ini jayyid ya, sanadnya jayyid. Kalau tadi hadis itu diperbincangkan oleh para ulama, ada yang mengatakan gharib, ada yang mengatakan dhaif. Tapi dhaif dalam fadail amal tidak apa-apa. Jadi saya membaca surat Yasin pada malam hari, maka paginya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam harinya gimana Ustaz? Hadis yang lain, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan ridha Allah, ikhlas, ghufiralah, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, dari Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Baqarah sinamul Qur'an wa darwatuhu. Sungguhnya Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Qur'an dan kekayaan Quran, surat Al-Baqarah. Nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Satu ayat Al-Baqarah itu turun mengiringi seluruhnya ayat itu 80 malaikat. Wastakhrajat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena Al-Baqarah itu begitu luar biasa sebabkan karena di dalamnya ada ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Min tahtil arsy fawasalat biha, itu berada dari bawah arsy-nya Allah kemudian turun dengannya surat Al-Baqarah. Maksudnya surat Al-Baqarah puncak Quran dan kekayaan Quran disebutkan di dalamnya ada yang namanya ayat kursi, yang itu berasal dari bawah arsy-nya Allah kemudian turun bersama-sama surat Al-Baqarah itu di dalamnya ke bumi. Itu keutamaan surat Al-Baqarah. Wa Yasin qalbul Quran, sedangkan Yasin adalah hatinya Quran.
La yaqra'uha rajulun yuridullaha, tidaklah seseorang membaca surat Yasin kecuali untuk mencari ridhaan Allah wal akhirah walidaril akhirah, dan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, illa ghufira lahu, kecuali dia diampuni oleh Allah. Tidaklah orang bacanya ikhlas lillahi ta'ala dan mencari kebahagiaan akhirat kecuali Allah ampuni dosanya. Wa aqri'uha waqra'uha ala mautakum, dan bacakanlah surat Yasin itu ke atas mayat atau jenazah kalian. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah surat Yasin itu ke atas jenazah kalian, orang-orang yang meninggal di atas kalian. Baik. Gimana, Bu? Enggak, maksudnya bacakan untuk orang yang meninggal gitu. Ala di sini bukan di atas, biasa terjemahnya harfiah ya. Maksudnya bacakanlah orang meninggal di antara kalian surat Yasin, itu maksudnya. Pahalanya kirim ke yang bersangkutan. Baik. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima. Saya singkat saja karena Imam Ibnu Katsir ini versi apa namanya? Versi Ibnu Katsir itu ada dua versi yang beredar di masyarakat itu. Ada versi lengkap, ada versi ringkasan. Yang saya punya ini versi Arab lengkap. Makanya Imam Ibnu Katsir itu kan dia ahli hadis. Untuk menyampaikan sebuah hadis itu dia sambut semua rantainya. Makanya saya bacanya pilih-pilih, mana yang langsung ke isinya saja gitu. Tapi kalau ibu beli tafsir Ibnu Katsir biasanya paling bagus beli yang mukhtasar saja, yang ringkasan. Baik, hadis yang kelima dari Maqil bin Yasar juga radhiyallahu anhu, dia berkata, Iqra'u ala mautakum, bacakanlah ke atas jenazah kalian, orang-orang yang meninggal di antara kalian, surat Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, dan lain sebagainya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ini pengalaman beliau, testimoni beliau sendiri. Walihadza qala ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama berkata, min khasa'isi hadhihi surah, di antara keistimewaan dari surat Yasin ini, annaha la tuqra'u 'inda amrin 'asir, tidaklah dia dibaca dalam sebuah urusan yang susah, rumit, payah, illa yassarahu Allah Ta'ala, kecuali Allah memudahkannya. Wa ka'anna qira'atuha indal mayyit litanzilar rahmatu wal barakah, dan membacakannya kepada mayit agar turun ke atas mayit itu rahmat dan keberkahan. Wal yashula alaihi khurujur ruh, dan agar mudah keluarnya ruh bagi yang sakaratul maut. Ya, untuk memudahkan keluarnya ruh bagi orang yang sakarat. Jadi makna, saya ulang kembali Bu ya. Makna membacakan Yasin pada mayit adalah mayit orang yang akan meninggal atau sakaratul maut, naza, atau orang yang sudah meninggal, baru meninggal, atau orang yang sudah lama meninggal. Ya. Orang yang hidup ya bagus juga untuk memudahkan urusan, untuk diampuni dosa, meninggikan derajat. Itu orang yang masih hidup, kita bisa baca Yasin sendiri-sendiri. Kirimkan ke orang yang lain yang masih hidup juga, bisa juga. Atau orang yang sedang sakit. Terus jadi Yasin ini bukan untuk mayat saja Bu ya, tapi buat orang yang hidup, untuk diri sendiri. Orang yang hidup untuk orang yang lain yang masih hidup. Misalnya ibu punya anak yang lagi dirantau, sedang sulit di situ misalnya, keadaan ekonomi, pendidikan, atau penyakit, kirim Yasin. Ya. Kemudian bagi orang yang hidup kepada orang yang nazar, bagi orang yang hidup kepada orang yang baru meninggal, bagi dari orang yang hidup pada orang yang sudah lama meninggal. Jadi Yasin ini identiknya bukan kematian, seluruh makhluk, baik yang hidup, antara hidup dan mati, atau yang sudah mati, atau sudah lama meninggal. Baik. Dan ingat kemarin ada Buya Hamka saya ceritakan Bu ya,
sekian jam orang itu susah, tidak meninggal dunia, susah sakaratul mautnya, susah mungkin napasnya tidak bisa dia, kondisi nazaknya lama sekali. Dipanggillah Buya Hamka, diceritakan dalam tafsir Buya Hamka, surat Yasin. Baca surat Yasin pas bagian mukaddimah, pendahuluan. Itu Buya Hamka cerita di situ. Saya diundang oleh satu keluarga yang ada persoalan, yaitu sakaratul maut, susah meninggal. Pas saya datang, saya teringat riwayat Ibnu Katsir ini. Bahwasanya amalannya adalah ketika orang yang susah meninggal dunia adalah dibacakan Yasin. Beliau baru membaca beberapa ayat saja, orang itu meninggal dunia. Nah, ini pengalaman dari Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Baik. Baik. Qala Imam Ahmad berkata, wah panjang sekali rantainya. Kana al-masyayikhah yaqulun, guru-guru kami dulu berkata, iza qara'ta ya'ni Yasin indal mayyit, kalau kamu membaca surat Yasin itu di sisi orang yang meninggal, khafafallahu anhu biha, dengannya Allah meringankan beban atau masalah atau azabnya. Atau kalau dia disual atau dia dipertanyakan oleh munkar nakir, dimudahkan. Nah, ya. Berarti para ulama ahlu sunnah wal jamaah, cukuplah di sini Imam Ahmad sebagai perwakilan dan Imam Ibnu Katsir itu tidak meriwayatkan hadis yang spesifik gitu ya. Tetapi tidak hanya meriwayatkan hadis keutamaan membaca Yasin pada orang meninggal itu secara spesifik, bukan itu saja. Tapi ini sudah hal yang lumrah di kalangan ulama terdahulu. Makanya redaksinya itu perhatikan apa kata beliau. Min qala ba'dul ulama, qala masyayikhina, guru-guru kami banyak dulu, orang-orang soleh di sebelum kita, sebelum guru-guru mereka dan guru-guru dari guru-guru mereka juga sudah terbiasa mengamalkan membaca Yasin itu. Jadi kan kadang ada ulama itu kadang berdalil dengan Quran dan hadis. Kadang itu saja. Tetapi kalau sudah dikuatkan lagi dengan pengalaman, berarti itu kan sesuatu yang lumrah. Maka redaksinya kan dikatakan di sini, berkata sebagian ulama, berkata guru-guru kami. Nah, jadi tak perlu lagi dipertanyakan itu amalan gitu maksudnya. Nah, namun sekarang akhir zaman ini kadang-kadang di masyarakat masih ada juga orang yang menyalah-nyalahkan kalau membaca surat Yasin bagi mayit. Itu sungguh aneh ya. Kalau dalam budaya ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ahmad itu kan imamnya ahlu sunnah. Imam Ibnu Katsir itu imam yang ahlu sunnah. Ya. Redaksi beliau menyampaikan keutamaan Yasin itu, guru-guru kami sudah mengamalkan itu. Sebelumnya sudah disampaikan pula hadisnya. Makanya sampai sekarang saya terheran-heran kenapa sih ada masalah apa membaca Yasin gitu. Saya terlahir bukan dari golongan, saya dari Nahdlatul Ulama ya Pak Ibu ya. Saya bukan orang yang lahir dari kultur NU, enggak. Saya dari kultur Muhammadiyah. Ya. Tetapi saya mempelajari agama ini harus adil dong. Harus jujur gitu, harus ilmiah. Kalau yang benar itu benar, bukan persoalan saya dukung NU, bukan. Enggak ada pedulian saya di situ. Oh saya Muhammadiyah, kemudian saya menolak baca Yasin, enggak bisa. Oh dalilnya ada kok. Jadi kita tidak menggampangkan bid'ah dan tidak pula menggampang dibid'ahkan gitu. Nah, itu prinsip saya. Kalau memang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, bahkan kalam ulamanya seperti ini ya diamalkan. Nah, cuman kadang-kadang di satu daerah atau satu komunitas, kadang kita nih kalau yang jujur-jujur kayak saya ini, Pak Ibu, yang mencoba adil ini, itu kadang-kadang dituduh tidak Muhammadiyah, dituduh tidak tidak konsisten, dituduh mazhab pramuka, di sini senang, di sana senang gitu. Udah ada dalilnya, dianggap kita kunci Inggris kama masuk gitu. Jadi terkadang memang susah ya kalau udah fanatisme itu masuk, jadi tidak ilmiah lagi, tidak lurus lagi dia fanatismenya lebih dominan, padahal dasarnya ada.
Dan sangat rugi kita. Kita punya family, kita punya rekan, keluarga yang meninggal dunia. Lalu kita cuek aja. Ya, pemot otak sih. Rugi kita. Baca Yasin. Kirimkan buat si mayat. Tidak ada masalah. Bahkan itu keutamaan dan amalan ulama terdahulu. Salafun saleh. Dasarnya kuat. Ya. Walaupun memang diakui ada hadis yang lemah soal ini. Tetapi hadis yang lemah apabila bertemu dengan hadis yang kuat, maka hadis yang lemah itu mengiringi jadinya. Kita memakai hadis yang kuat. Nah, jadi sangat aneh dan sesat orang yang membid'ahkan membaca Yasin kepada mayat. Aneh. Sangat aneh dan justru itulah ahli bid'ah. Itulah bid'ah itu sendiri. Karena ulama mengamalkan, awak bertentangan gitu, tak awak yang aneh jadinya. Nah, dia yang aneh gitu. Baik. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang yang meninggal dunia, kasihanilah mereka dengan cara mengirimkan surat Yasin, ya. Pahalanya dikirimkan. Baik. Kira-kira itu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, belum selesai lagi ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Yakni Yasin. Saya ingin sekali ya, kata Nabi, ingin sekali kalau surat Yasin ini berada di setiap hati orang Islam. Saya berkeinginan agar Yasin ini dihafalkan oleh orang Islam, itu maksudnya. La wadittu. Saya benar-benar ingin, berharap kalau surat Yasin ini ada di hati setiap orang Islam. Maksudnya dia hafal. Hafal. Nggak perlu dihafal, Bu. Baca tiap hari nanti hafal sendiri. Saya dulu nggak ada hafal Yasin. Mana tiap subuh baca di pesantren, baca Yasin tiap subuh. Ya, ada sholat subuh, zikir, kita doa, kita habis itu baca Yasin bareng-bareng sama santri, sama ustadz. Tiap hari begitu, udah nyampe 1 tahun udah hafal. Mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan udah hafal sendiri. Nggak usah dihafal, dibaca terus. Hafal sendiri. Dan rasanya memang banyak sekali kemudahan yang saya dapatkan. Banyak sekali kemudahan hidup yang saya dapatkan ketika mengamalkan surat Yasin ini. Ya. Dapat beasiswa mudah sekali saya dulu, Pak. Beasiswa kuliah di salah satu universitas Timur Tengah. Padahal saya SMA, gitu kan. Banyak sekali kemudahan yang Allah kasih. Akibat atau barakah dari surat Yasin. Lulus pesantren itu saya terima di Universitas Arab Saudi. Paket lengkap pula, diploma bahasa Arab 3 tahun, syariah 4 tahun. Banyak sekali kemudahan. Menikah waktu semester 1, waktu semester 1 nikah. Dan iya mahasiswa. Tapi sudah selesai di IPB, Bu. Sudah selesai sarjana, saya ambil kuliah lagi kan. Semester 1 Fakultas Syariah itu nikah. Dan memang kebanyakan teman-teman saya di kelas itu menikahnya itu pas kuliah. Semester 8 itu udah jarang yang belum nikah. Jadi kalau Ibu ingin dapat menantu yang lulusan Timur Tengah, dan harap mereka dah lulus baru ambil menantu ya. Lulusan Mesir, lulusan Timur Tengah, Arab itu susah dapatkan mereka kalau sudah lulus. Dinikahkan tuh pas kuliah. Nah, jadi nunggu LC dulu susah. Dia udah sold out, udah habis. Nah, itu rahasia kita aja, Bu ya. Hah? Ya hidupnya. Pertama dari beasiswa, kita dapat beasiswa. Yang kedua ngajar, biasanya kita ngajar. Kita ngajar dari dulu ngajar anak kecil. Yang penting nikah dulu daripada pergaulan bebas. Baik, sekarang kita kembali ke tafsir Al-Qurtubi. Kemarin sampai ayat berapa? Baik, surat
Yasin ayat 5 ya. Ala siratin mustaqim. Itu ayat berapa tuh? 4 ya. Ala siratin mustaqim. Siapa yang di atas jalan yang lurus ini? Oh, ini kelanjutan dari innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Itu maksudnya. Sesungguhnya engkau Muhammad, ya, secara khusus Allah menurunkan ayat ini untuk meyakinkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari penolakan orang-orang yang kufur, tidak mengatakan beliau bukan nabi, bukan rasul. Maka Allah mengatakan innaka, sungguhnya engkau wahai Muhammad, setelah Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, benar-benar termasuk salah seorang daripada utusan Allah. Bahkan pemimpinnya utusan Allah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi al-Mursalin jamak dari mursal, artinya rasul. Pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut beliau bergelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Innaka laminal mursalin. Engkau adalah termasuk para rasul, bahkan pemimpinnya para rasul. Ala siratin mustaqim, yang berjalan di atas jalan yang lurus. Itu kalau terjemah gampangnya. Ya, kalau ada kata siratul mustaqim, kita teringat surat Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Bedanya kalau di Fatihah pakai alif lam. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini tidak pakai alif lam. Apa yang maksud dengan sirat? Sirat secara bahasa artinya jalan. Jalan yang bukan. Sirat itu jalan. Lurus itu mustaqimnya itu. Kalau siratnya saja jalan. Apa yang maksud dengan siratul mustaqim di sini? Jalan yang lurus di sini yaitu dinun mustaqim, agama yang lurus. Wa huwal Islam. Itu tafsir yang pertama. Jadi siratul mustaqim itu al-Islam. Jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Jalan lurus itu maksudnya jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Jalan yang menyampaikan kepada ridho Allah. Walaupun jalan itu kadang nggak lurus. Maksudnya nggak lurus secara bentukannya. Dari rumah Hambo ke Siko, jalannya nggak bisa lurus, Bu. Harus berbelok-belok. Kadang belok kanan, kadang belok kiri. Dua belokan saja, kanan dan kiri. Sampai. Tapi kalau dibawa lurus, tidak sampai malah. Nah begitu juga kadang-kadang di dunia ini kadang kita, maksudnya jalan lurus itu bukan jalan lurus secara literal, tetapi kita selalu memilih sesuai dengan syariat Allah. Itu lurus jalan kita. Ada orang, misalnya ada orang yang baik itu orangnya lurus, orangnya lurus, maksudnya orangnya itu istiqomah, tidak mau yang macam-macam. Kalau karajo itu karajo, jujur, nak mau yang haram-haram, yang syubhat, yang neko-neko, orangnya lurus, bersih. Orangnya memilih jalan yang diridhoi oleh Allah, itu maksudnya. Ya. Itu tafsir yang pertama, yaitu jalan yang lurus ini maksudnya la al-Islam. Dan seluruh mursalin dan seluruh nabi dan rasul itu agamanya Islam. Nah, ada Musa membawa Yahudi atau Nabi Isa membawa Kristen, itu nggak ada. Yahudi itu bikinan orang-orang Yahudi saja, Bani Israel. Kristen itu adalah bikinan Saint Paulus. Bukan bikinan Nabi Isa bin Maryam, bukan. Isa al-Masih membawa agama al-Islam, bukan membawa agama Kristen. Kristen itu dibawa oleh Saint Paulus. Ya, ajarannya sudah jauh menyimpang daripada ajaran Nabi Isa. Ya. Pasti membawa agama Islam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya dalam agama yang sama. Ya. Tapi di mana sudah ada Kristennya, ada Katoliknya, ada penyimpangan. Ya. Penyimpangan yang dibuat oleh
oleh orang dengan kepentingan tertentu. Iya, betul. Jadi penyimpangan. Jadi sudah belokkan ajaran para nabi itu. Jadi yang meluruskan kembali itu adalah Nabi Muhammad. Jadi patoknya telah dibuat dari Nabi Adam. Diteruskan oleh Nabi setelahnya Nabi Nuh. Patokannya itu ada. Tetapi umatnya setelah generasi itu dibelok-belokannya. Akhirnya menyimpang-nyimpang. Akhirnya diluruskan kembali dari patokan awal ke Nabi Muhammad. Dibuat garis lurus kuliah. Aku jalan. Dalam penyimpangan itu banyak yang terjadi. Ya, banyak kepentingan. Banyak istilahnya keuntungan yang mereka ingin dapatkan dari dunia dan kekuasaan. Kemudian banyak yang terjadi daripada perubahan isi buku kitab. Kemudian ada nabi yang difitnah. Jadi banyak sekali korbannya sebenarnya. Terus dibuat istilah-istilah baru, dihapus sebagian hukum, didatangkan hal yang baru. Makanya seluruh nabi dan rasul itu di kalangan Bani Israel itu jelek semua. Siapa yang meluruskan, mengklarifikasi? Ya Al-Quran. Jadi ala siratul mustaqim, seluruh para rasul itu membawa jalan yang lurus, menyampaikan kepada keridaan Allah, yaitu al-Islam. Betul. Ini Al-Quran ini mencakup seluruh kitab suci yang ada. Jadi kita beribadah sekarang dengan agama Islam kita yang sekarang itu orisinil, asli. Dan kita menganut agama seluruh para nabi dan rasul. Kita menganut agama seluruh para nabi dan rasul. Akidah kita, ibadah kita seluruhnya meniru dan mencontoh dan mengikuti para rasul-rasul terdahulu. Kecuali di beberapa syariat yang sudah dihapuskan atau sudah diubah oleh Allah sendiri. Contohnya menikah dengan saudara kandung, sudah dihapus. Itu cuma di zaman Nabi Adam saja. Atau beribadah hanya di Gunung Tursina saja. Itu sudah dihapus di zaman Nabi Musa. Berkurban dengan tanaman itu cuma ada di zaman Nabi Adam. Sekarang berkurban dengan hewan. Kemudian sholat ke Baitul Maqdis kiblatnya itu sudah dihapus di zaman Nabi Muhammad SAW. Terus sujud penghormatan sudah dihapus di zaman kita Nabi Muhammad SAW. Dulu zaman Nabi Yusuf masih boleh. Di sujud kepada manusia itu biasa, penghormatan, bukan sujud ibadah. Jadi itu beberapa syariat yang sudah dihapuskan. Tetapi dalam persoalan akidah sama semua. Akidah dan syariat secara umum seperti puasa, salat, zakat, haji itu sudah ada di zaman dahulu. Seluruh nabi itu salat, seluruh nabi itu puasa. Cuman teknisnya saja berbeda sedikit. Caranya berbeda sedikit. Tapi secara umum ibadah kita sama, akidah apalagi sama, plot sama. Baik. Tafsir yang kedua, ala siratal mustaqim, yakni ala tariqil anbiya allazina taqaddamuka. Dan engkau ya Muhammad termasuk rasul daripada para rasul di jalan yang ditempuh oleh mereka semua. Jadi seperti rel, Nabi Muhammad itu mengikuti rel yang sudah dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya, dan kita berada di rel itu juga. Ya Bu ya, saya sering ngasih analogi, Nabi Adam itu gerbong pertama ibaratnya. Terus nabi yang lain ngikutin gerbong-gerbong. Ya. Relnya masih sama itu juga. Nabi Muhammad udah bawa gerbongnya, sahabat isinya. Tabi'in belakangnya ngikutin, tabi'in gerbong berikutnya. Nah, kita ini gerbong paling belakang, Bu. Ya. Kalau mereka gerbongnya VVIP, kelas bisnis. Kita ekonomi. Enggak apa-apa. Ya, walaupun ibadah kita tak sama persis dengan Nabi, masih jauh, seperti sahabat masih jauh kalah, tetapi kita masih di rel yang sama. Masih terikat dengan apa istilahnya kalau antar gerbong itu ada. Pernah Bu lihat Bu? Pangai itu enggak lapis itu Bu, walaupunnya kadang arek kadang dunggal. Teknologinya
jenius itu. Jadi kadang seperti ini kan Bu ya. Nah, dia kadang narik, kadang lunga tuh. Kadang kau bentuk kau pisah lah, tapi tidak bisa pisah tuh. Nah, gitulah kita posisinya itu. Kadang rajin, kadang malas sikit gitu kan. Kadang rasa-rasa mau lepas gitu kan. Tapi masih juga nyambung dengan rahmat Allah. Ini nyambung aja. Walaupun kita ekonominya mau jauh sekali ke belakang, ya, tiket kita murah karena sedekahnya pelit dibandingkan sahabat. Ya, perjuangan kita tidak banyak seperti sahabat radhiyallahu anhu, tapi masih di rel yang sama. Kira-kira sampai tidak ke tujuan yang sama? Sampai. Itu hebatnya itu jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun dengan kesederhanaan kita, mungkin dengan dosa kita yang banyak, tapi kita masih di rel yang sama. Di zaman Nabi Adam saya rasa ada kitab. Itu bukan kitab namanya, suhuf. Lembaran saja. Yang kitab itu cuma di 4 nabi. Nabi apa namanya? Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa dulu. Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Taurat plus Zabur, Nabi Isa Taurat plus Zabur plus Injil. Nah, jadi bertambah-tambah terus. Nah, kompilasinya semuanya itu Quran. Ya, 4 kitab plus suhuf. Kalau sebelum Nabi Musa, berarti Nabi Adam sampai Nabi Nuh semuanya suhuf. Suhuf semua. Termasuk Nabi Ibrahim tak dapat kitab. Nabi Ibrahim dapat suhuf sih. Suhuf Ibrahim namanya. Suhuf jamak dari sahifah, lembaran-lembaran. Baik. Jadi tidak apa-apa Bu. Yang penting kita masih di jalur yang benar. Ya, walaupun dengan segala kelemahan, kita masih di jalur yang rel yang sama ya. Jadi kalau Nabi nanti landing di surga, insya Allah kita juga sampai di surga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan syarat Nabi jangan sampai lepaskan itu chain tadi itu ikatan tadi itu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkadang ada orang yang di perjalanan berhenti di stasiun ganti gerbong Bu. Terkadang ada orang yang di stasiun sebentar ini pindah lo ke gerbong yang lain, ambil jalur yang lain. Ndak langsung sih kau aja. Angin nak dua ser aja. Dipilih agama yang lain. Walaupun itu agamanya sepertinya bagus, nyaman, tapi relnya beda jalurnya. Sampai itu tidak sampai. Tidak sampai. Jadi bersabar sebentar. Terkadang kan ada orang begitu Bu ya. Oh, banyak orang yang murtad. Ya, orang Minang saja banyak yang murtad. Di Jakarta itu. Ada 30 pendeta dari Minang. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ada 30 pendeta. Banyak, lebih banyak lagi. Kalau kita katakan banyak yang murtad, yang masuk Islam jauh lebih banyak lagi. Iya. Iya. Ya. Baik. Lanjut. Baik, kemudian tafsir yang ketiga, ala siratil mustaqim, maknanya adalah ala istiqamah, engkau berada di jalur yang benar. Jadi Rasulullah SAW kan ayat surat Yasin tahu kan Bu asbab nuzulnya turunnya kenapa? Karena penolakan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan beliau bukan nabi, bukan rasul. Semua orang bilang no, tidak, engkau bukan nabi dan rasul, menafikan kebenaran yang beliau bawa. Sehingga sedihlah Rasulullah SAW dan Allah menghiburnya dengan ungkapan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Maksudnya engkau benar seorang rasul yang istiqomah di jalan yang benar. Jadi lagi-lagi Allah menguatkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau itu sudah melakukan yang benar. Ya. Jadi Allah menguatkan nabinya bahwasanya engkau berada di jalur yang benar.
Ala siratal mustaqim itu ala istiqamah. Engkau berada di jalan yang istiqamah, benar. Sudah benar yang kau lakukan selama ini, ya Muhammad. Kadang kita gitu, Bu ya. Kadang kita melakukan yang benar, tetapi karena lingkungan mengejek, jadi kita agak meragukan apa sudah benar yang saya lakukan ini. Maka perlu ada penguatan. Kau sudah melakukan yang benar. Cuman orang saja yang tidak terima. Nah, itu. Penuh tantangan ya. Kemudian qauluhu ta'ala tanzilul azizir rahim. Ayat 5 ini menerangkan ayat yang kedua. Kedua, wal Qur'anil Hakim. Dan demi Quran yang kokoh ini, yang tidak ada keraguan dan aib di dalamnya, Al-Hakim, yang muhkam. Al-Quran itu dari mana? Tanzilan. Diturunkan Allah Al-Aziz, diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Demi Al-Quran yang kokoh ini, yang Allah turunkan, yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, turun dari Al-Azizir Rahim. Baik. Jadi Al-Quran ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai firman, sebagai kalamullah yang memandu Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tanzilal Azizir Rahim. Kemudian di tanzil tadi kata saya apa Bu? Kembali kepada ayat yang kedua yaitu wal Qur'anil Hakim. Baik. Kemudian sekarang ada dua asma Allah yang ada pada ayat 5. Dua asma Allah kita perhatikan. Al-Aziz, Ar-Rahim. Apa makna Al-Aziz? Al-Aziz itu banyak orang menerjemahkan maha perkasa. Sebenarnya lebih daripada itu. Al-Aziz itu maknanya minimal dua. Satu, dikatakan maha perkasa karena tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Itu disebut Al-Aziz. Kalau maha kuat saja disebut Al-Qawi. Tapi yang kuat pasti ada yang mengalahkan. Bisa jadi ada yang mengalahkan. Tapi Allah punya nama Al-Aziz. Maknanya yang kuat sehingga tidak ada satupun yang mampu mengalahkan. Itu namanya Al-Aziz. Kemudian Al-Aziz juga bermakna Al-Muntakimu mimman khalaqahu. Yang maha mampu membalas orang yang mendurhakainya. Orang yang menyelisihinya. Nah, jadi Al-Aziz maknanya maha kuat, tak tertandingi, dan mampu mengalahkan orang yang mencoba menyelisihinya. Itu arti Al-Aziz. Nah, apa kaitannya tentang peristiwa ditolaknya Rasulullah SAW? Seolah-olah mengatakan Tuhanmu ini adalah Al-Aziz, yang tak akan tertandingi, tidak ada kekalahan, dan mampu membalas orang-orang yang menyakitimu, wahai Muhammad. Jadi selalu ada kaitan antara asma Allah dan kejadian atau makna ayat yang dibaca. Itu kaidah. Jadi kalau ibu baca ayat Quran, kemudian ayat itu tutup dengan asma Allah, itu maknanya ada kaitan yang erat antara asma Allah tersebut dengan isi kandungan surat tersebut, ayat tersebut secara umum. Contohnya di sini adalah Al-Aziz Ar-Rahim. Ya. Allah Maha Perkasa, wahai Muhammad, tidak ada yang mampu mengungguli Allah, dan Allah Maha membalas orang-orang yang menyakiti engkau itu. Kira-kira begitu maknanya. Kemudian Ar-Rahim. Dan Allah gini, Al-Aziz itu asma Allah untuk lawan musuh. Ar-Rahim untuk Nabi Muhammad. Jadi luar biasa ya, ketika Allah sudah menghibur Nabi SAW. Ya Muhammad, ketahuilah Allah itu Al-Aziz kepada musuhmu dan Rahim pada diri engkau. Itu maksudnya. Al-Aziz kepada musuhmu, Ar-Rahim Maha Penyayang kepada diri engkau. Baik.
Jadi nama Al-Aziz ini memang dalam Al-Quran sering digandeng dengan dua sifat. Al-Aziz itu kan sifat kamalnya kesombongan kedikdayaan Allah. Al-Aziz. Dia termasuk lafaz Jalal. Dia termasuk lafaz Jalal. Asmaul Husna itu dua macam. Yang pertama, lafaz Jalal menunjukkan kedikdayaan, kesombongan, seperti Al-Aziz, Al-Muntaqim, Al-Qawi, Al-Dar, apalagi. Kemudian yang kedua, lafaz Al-Kamal, kesempurnaan, seperti Ar-Rahim, Al-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Latif, apalagi itu. Itu nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Nah, Al-Aziz itu lafaz Jalal, kedikdayaan. Jadi untuk musuh-musuh agama Allah, Allah sampaikan namanya yang dikdaya. Tetapi untuk Nabi Muhammad dan umat beliau, Allah sampaikan namanya yang lafzul kamal, yaitu Ar-Rahim. Ya. Dan Al-Aziz dalam Al-Quran sering berdampingan dengan Ar-Rahim atau Al-Hakim. Ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu benar-benar sempurna. Di dalam kekuatannya ada kebijaksanaannya. Huwal Azizul Hakim. Di dalam kekuasaannya, kekuatannya ada Al-Hakimnya. Ada di dalam sifat Al-Aziznya ada sifat Al-Hakimnya. Di dalam sifat dalam kekuatan Allah itu ada kebijaksanaan Allah. Ya, kadang kalau makhluk Bu tidak gitu. Kadang orang kalau dah berkuasa sedikit hanya hilang bijaksana. Ya Bu ya. Orang kalau berkuasa sedikit dia jadi aniaya semena-mena, hilang bijaksananya. Tapi Allah tidak begitu. Allah Al-Aziz Al-Hakim. Nah, di sini Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Di dalam kebijaksanaan, dalam kekuatan Allah ada kasih sayang Allah. Ya. Jadi itu yang mesti dicermati di dalam membaca Al-Quran kalau sudah berjumpa dengan Asmaul Husna. Baik. Kalau di Al-Fatihah gimana Ustaz? Dua-duanya tuh dalam basmalah itu dua-duanya lafaznya bukan lafaz Jalal dan lafaz Kamal tuh. Dua-duanya lafaz Kamal. Apa tuh? Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan kita pernah bahas di sini pernah. Belum ya? Setelah Fatihah belum pernah bahas ini. Khusus untuk Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama dua Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang umum. Di dalam kasih sayang Allah yang umum ada kasih sayang khusus, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahman umum untuk orang kafir, orang Islam, binatang, tumbuhan, seluruh makhluk Allah. Tetapi di dalam kasih sayang yang umum itu ada kasih sayang khusus bagi orang beriman saja. Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman itu dibagikan secara umum di dunia. Ar-Rahim disimpan Allah untuk di akhirat, untuk orang beriman. Itu bedanya. Baik, lanjut ke ayat yang ke Baik. Ada yang menafsirkan tanzilan di sini bukan kembali kepada Quran, tapi kembali kepada Rasulullah SAW. Oh, gimana tuh? Jadi gimana ayatnya tuh? Kata ahli tafsir mengatakan tanzil maknanya irsalan, pengutusan. Bukan turun, tapi pengutusan. Jadi makna ayatnya gimana? Wahai Imam Qurtubi, maknanya adalah innaka laminal mursalin irsalan minal azizir rahim. Oh, tadi kan saya bilang tanzilal azizir rahim itu kembali ke ayat yang kedua menjelaskan Al-Quran. Kata Imam Qurtubi itu pendapat. Pendapat kedua adalah tanzilan min rabbil
tanzilal azizur rahim, yang turun dari Al-Aziz Ar-Rahim itu bukan Quran tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kelanjutan ayat 3, 4 dan 5 gitu. Terus maknanya apa tanzil itu? Irsalan, yang Allah utus. Jadi wahai Muhammad, engkau adalah termasuk daripada rasul yang Allah utus ya dari sisinya, yaitu Al-Aziz Al-Rahim. Nah, itu maksudnya. Baik, litunzira qauma, ayat ke-6. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau wahai Muhammad litunzir, memberikan peringatan kaum, suatu kaum. Siapa suatu kaum di sini? Arab. Ya. Salah satu tafsirnya adalah Arab. Litunzir qauma. Pada permulaannya engkau memberikan peringatan kepada bangsa Arab terlebih dahulu. Meskipun beliau adalah rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, untuk dunia internasional. Tetapi pada permulaannya Nabi memulainya dari bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, yaitu bangsa Arab. Bahkan secara khusus Quraisy dulu. Ma unzira aba'uhum. Yang mana mereka ini tidak diberi peringatan oleh aba'uhum, nenek moyang mereka. Ya. Baik. Jadi kata ahli tafsir di sini, litunzir qaum. Jadi bangsa Arab itu dulu mendengar, ya, qad balagathum bitawaturi akhbar al-anbiya. Bangsa Arab itu bangsa pagan, bangsa yang menyembah berhala. Mereka mendengar adanya nabi-nabi, tapi mereka belum pernah ada nabi dari kalangan mereka. Jadi hanya mendengar-mendengar saja sekilas-kilas. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, bahkan nabi yang terbaik dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa Arab itu, Bu, nabinya cuma 4 orang. Nabi yang bangsa Arab asli cuma 4 orang, dan itu zamannya berpisah sangat jauh sekali. Satu Nabi Hud, itu ada di Yaman selatan. Bang kaumnya nama Ad, namanya kaum Ad, udah habis, punah. Di utara dekat dengan Jordania itu ada lagi Nabi Arab, namanya Nabi Soleh, yang punya onta itu, yang onta dari batu. Bangsanya bangsa Samud. Itu juga habis, punah bangsa Samud itu. Kemudian yang ketiga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu kalau tidak salah itu juga dekat dengan Jordan, sekitar situlah, penduduk Madian. Penduduk Madian, Syuaib. Itu juga habis, binasa. Mereka ini bangsa Arab tua yang sudah punah, tidak ada lagi. Ad, Samud, Syuaib sudah tidak ada. Setelah itu mereka tidak ada lagi nabi dari bangsa Arab. Baru muncul nabi dari bangsa Arab itu ketika datangan Nabi Ibrahim ke Mekah. Lalu Nabi Ibrahim punya anak bayi namanya Ismail besar, kemudian Ismail juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi Nabi Ismail ini tidak asli bangsa Arab. Beliau itu adalah orang Haran, karena Nabi Ibrahim dari Haran, dari Babilonia, dekat Babilonia. Jadi tidak dikatakan Nabi Ismail itu bangsa Arab secara murni, Arab secara lisan iya. Kemudian udah lama itu kosong, zaman kenabian itu nggak ada, kecuali datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga orang-orang Quraisy ketika itu tidak memiliki satupun riwayat atau satupun riwayat yang ada nabi di kalangan mereka. Nah, jadi ya sehingga mereka menyembah berhala dan lain sebagainya.
Jadi kata Allah, litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik, mereka itu adalah orang-orang yang ghafil. Ghafil artinya lalai, lupa, gitu ya. Tapi lalai lupa di sini maknanya tidak beriman. Tidak beriman dan tidak beramal saleh. Ya. Jadi kata Allah ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai, tidak beriman dan tidak beramal saleh. Bagaimana tadi? Baik, ada yang menafsirkan fahum ghafilun maknanya adalah mereka lalai dari azab Allah, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qaul, sungguh telah tetap keputusan ala aktsarihim, ke atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kafir Quraisy itu kebanyakan daripada mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebanyakan daripada pemimpin Quraisy itu memang meninggal ketika atau mati mengenaskan ketika perang. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, kemudian wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala, salah satu firman wala antum a'biduna ma a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah saat ini dan nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada nabi kita bahwasanya masa kini dan masa depan orang-orang kafir itu sudah jelas di mata pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mengerikan sekali. Kalau Allah sudah bilang laqad haqqal qaul, itu ini ayatnya sifatnya apa ya? Ilmu Allah sudah dibuka gitu maksudnya. Wahai Muhammad, jangan usah bersedih. Maksudnya gitu. Ya Muhammad, kau tak usah risaukan mereka, sesungguhnya mereka tak akan beriman. Ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menginginkan kaumnya beriman. Itu ada familinya di situ. Ada omnya di situ, ada mamanya di situ, ada orang tuanya di situ. Rasulullah menginginkan kebaikan hidayah pada mereka, tapi mereka ingkar kepada Allah. Lalu Allah mengatakan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau Allah sudah bilang begini, ini ilmunya Allah sudah keluar. Maksudnya Allah sudah ngasih tahu ya Muhammad, bahwasanya mereka tak akan beriman. Jangan berhenti menyalahkan dirimu. Berhenti menyalahkan diri engkau. Hati mereka itu sudah keras, Allah dah tahu. Terus kalau dah tahu, Allah ngapain Allah ngirim Rasul pada mereka? Karena dia bertanya begitu. Gitu ya. Baik. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu bukan wilayah kita untuk mengetahuinya, pertama. Namun Allah cuma membebankan kepada kita untuk berikhtiar. Dan Allah menyediakan pahala dalam ikhtiar itu, dalam berusaha itu. Allah nggak menginginkan hasil. Allah dah tahu kok. Sama kayak guru mengajar di kelas. Misalnya, ini sederhana aja, bukan sama ya. Guru bertahun-tahun berpengalaman ngajar. Ada yang guru di sini, Bu? Udah pensiun? Pensiun, Bu ya? Ibu mengajar profesional. Udah pengalaman mengajar 35 tahun, 30 tahun. 30 tahun. Sungkem saya, Bu. Jadi kalau guru sudah paham itu, dari ratusan ribuan mungkin murid yang diajarkan, baru semester pertama atau sepekan pertama mengajar di kelas baru itu udah tahu ini anak bakal sukses. Ya Bu ya, maksudnya ini anak akan lulus ujian ini nanti ini. Ini anak bakal gagal nih. Kalau kayak gini dia bakal gagal. Ibu tahu kan yang gitu? Enggak sebenarnya, tapi kan ada feeling begitu kan? Ya, kalau menurut tingkah lakunya, cara dia belajar, kehadirannya, ini anak bakal nggak lulus ini gitu. Nah, kita aja yang manusia lemah, yang biasa aja dengan profesi kita, kadang kita bisa mengetahui, mengilmui itu. Ya.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadangkala apa Bu? Apa? Hah? Ngajar apa Bu dulu? BK, ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala udah tahu ini bakal masuk neraka nih, ini bakal masuk surga nih. Nah, cuman nabi kita hanya diperintahkan untuk berdakwah, mengajak saja dengan hikmah, dengan cara yang terbaik. Nah, mengenai hasil Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi ikhtiar kita berusaha atau nabi itu berikhtiar berdakwah, pahalanya untuk nabi. Makanya Nabi Allah mengatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la, sama aja bagi mereka alaihim. Tapi tidak sama bagi Nabi Muhammad. Enggak sawaun alaikum, enggak. Karena ajaran ganjarannya sudah tetap bagi orang yang berdakwah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau Allah sudah bilang laqad haqqal qaul di surah Sajadah itu juga ada tuh yang mirip gini nih. Laqad haqqal qaulu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh telah tetap keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku akan memenuhi jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Itu ilmu Allah tuh. Dalam rangka apa Allah ngomong begitu? Dalam rangka menghibur orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Bahwasanya jangan terlalu menghiraukan mereka. Ya. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang penyayang. Nabi penyayang menginginkan hidayah bagi semua orang. Tak mungkin semua orang itu baik ya Rasulullah. Bagi orang yang memiliki dosa dalam hatinya, yang ingkar, sombong dalam hatinya, bagaimana Allah kasih hidayah? Dia tidak mau merubah diri dia sendiri. Cuman Nabi kita itu baper istilahnya, bawa perasaan dalam berdakwah. Sehingga itu yang menyakiti beliau. La'allaka bakhi'un nafsaka 'ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau hancur meninggal wahai Muhammad karena engkau menginginkan keselamatan bagi kaummu sedangkan kaummu tak mau beriman kepada Allah. Jadi orangnya sendiri yang tidak mau beriman kepada Allah sehingga wajiblah ketetapan Allah kepada mereka. Ketetapan Allah bagi yang tidak beriman di sini, bagi yang beriman begitu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu? Itu nggak mungkin dalam suatu hidayah. Iya. Gak mungkin lah orang itu dapat hidayah. Sementara misalnya orang itu tak mau berusaha sedikit pun untuk mendapatkan hidayah itu. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, mana yang tidak. Misalnya ada laki-laki umur 20 tahun, 17 tahun kan laki-laki normal sehat, dia bisa makan. Gitu kan. Tapi dia tidak mau makan, dia sakit misalnya, dia sakit karena dia putus pacar, dia galau gitu kan. Anak sekarang kan putus pacar bunuh diri gitu kan. Kita sebagai orang tuanya atau dokter atau perawatnya udah sediakan makanan, udah sediakan bubur, dimasak enak-enak. Kita sudah suapin dia. Dia sendiri tidak mau ngunyah, gimana cara? Dia tidak mau mengusahakan untuk kebaikan dirinya gara-gara dia ada punya problem dalam batinnya itu. Nah, itulah kira-kira keadaan orang kafir. Udah disuan gitu. Ini sendiri berusaha dong. Normalnya kan orang normal tidak perlu disuapin, cari sendiri makan nasinya. Berusaha sendiri dia dapatkan itu. Tapi orang itu sudah diberikan yang terbaik, mereka sendiri yang tidak mau merubah apa yang dalam batinnya. Sehingga mereka menolak. Sehingga mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Baik. Jadi kalau ada kata-kata laqad haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam atau laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, ini ilmu Allah. Ilmu Allah. Dan bukan berarti kita berhenti berdakwah, bukan begitu. Ya. Jadi para ulama itu ketika menjelaskan ayat sawaun alaihim anzartahum, sama saja kau beri peringatan atau tidak, itu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dakwah sama sekali kepada mereka. Karena itu ilmunya Allah. Ilmu Allah yang diberitahu bahwasanya mereka ini dan begitu pada akhirnya nasibnya. Tetapi Nabi Muhammad terus berpuluh kali mendatangi orang-orang kafir untuk mengajak kepada Islam. Jadi tidak ada Nabi Muhammad disampaikan ini tentang orang kafirnya masuk neraka ke Muhammad kata Allah gitu kan. Oh, Nabi Muhammad berhenti dakwah pada mereka. Tidak begitu. Nabi Muhammad terus berdakwah menyampaikan. Hah? Terus?
Ya. Terus hubungannya apa, Bu? Ya. Apa maksudnya, Bu? Oh iya. Ya. Kemudian ayat berapa lagi, Bu? Ayat 8. Mana sih 8? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami menjadikan fi a'naqihim di leher-leher mereka. Unuk itu artinya leher, anak jamaknya. Aghlal. Aghlal jamak dari ghil artinya rantai. Ilal azqan menuju kepada azqan. Apa itu azqan? Dagu mereka. Kalau bahasa Minangnya jakun. Jakun azqan. Fahum muqmahun, lalu mereka menengadah. Oh, gimana itu maksudnya itu? Ini ayat tentang gambaran ahli neraka. Ayat yang ke-8 ini adalah gambaran tentang ahli neraka. Jadi ayat yang ke-7 itu gambaran ahli neraka di dunia, ayat ke-8 gambaran ahli neraka di akhirat. Gimana gambaran ahli neraka di dunia? Bahwasanya mereka la yu'minun, tidak beriman. Padahal telah datang Qur'annya yang benar, nabinya benar, dakwahnya benar, ajarannya benar. Nah, tapi mereka tidak menolak atau menolak dan tidak menerima yang baik-baik itu semua. Sehingga apa? Di dunia la yu'minun, di akhirat inna ja'alna, kami jadikan fi a'naqihim, di leher mereka, sampai ke dagu mereka itu aghlal, rantai-rantai yang membelenggu sehingga mereka menengadah. Gimana sih? Menengadah itu gini, Bu ya. Menengadah. Nah, dijelaskan para ahli tafsir maksudnya adalah ahli neraka itu mereka masuk neraka dalam keadaan dibelenggu. Kaki mereka diikat, tangan mereka diikat, kemudian leher mereka diikat. Berapa ikatannya, Bu? 3. Kaki diikat, tangan diikat, leher diikat. Kemudian antara tangan ini dipertemukan dengan leher. Antara tangan ini dipertemukan dengan leher. Sehingga ketika diikat seperti ini, mereka tidak bisa lagi nunduk atau lurus, tapi ke atas. Gitu. Itulah posisi orang yang masuk neraka. Nauzubillahi min. Jadi ayat yang ke-8 itu adalah ringkasan ya, bagaimana posisi atau gimana belenggu yang membelenggu ahli neraka. Nah. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ya, silakan. Apa? Iya. Makanya itu, Bu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ilmu dan hikmahnya Allah itu kecuali terakhir. Jadi begini, ketika Allah mengatakan misalnya mereka itu tidak akan beriman, gitu kan? Siapa mereka itu? Orang kafir itu kan banyak. Orang kafir tidak spesifik siapapun orangnya, gitu kan? Di saat itu tidak beriman dia. Ada beberapa orang kafir
yang secara spesifik turun ayat memang kepada mereka, menyatakan mereka memang tidak akan beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, seperti turun tabbat yada abi lahabi wa tamma ghana anhu maluhu sayasla naran zata lahab. Itu orangnya masih hidup, ayat azabnya sudah turun. Ya. Jadi ketika ayat itu orang yang spesifik turun ya, ketika turun sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu, karena istrinya juga, gitu kan? Itu Abu Lahab ketika mendengar ayat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia ingin mengingkari Al-Qur'an, tentu saja dia langsung beriman saja lah. Kalau dia beriman, ya ayat itu jadi nggak berlaku dong. Paham maksud saya? Ayat itu kan meramalkan istilahnya dalam tanda kutip bahwasanya Abu Lahab itu pasti menjadi ahli neraka. Abu Lahab, yang anehnya Abu Lahab itu tak mau juga beriman. Seandainya dia beriman nih, masuk Islam dia, tentu batal dong ayat itu. Saking kerasnya hatinya, Bu. Seandainya dia masuk Islam nih, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, itu berarti ayat tidak benar. Kan dengan sendirinya dia bisa membatalkan ayat itu. Tapi dia tidak membatalkan itu akhirnya karena saking kerasnya hatinya. Nah, ada beberapa orang tertentu yang memang Allah sebutkan seperti Abu Lahab tadi, memang pasti dia masuk neraka. Tapi kebanyakan kan enggak. Kayak Abu Sufyan juga. 20 tahun menentang Rasulullah, peristiwa Fathu Mekah masuk Islam. Hindun memakan jantungnya Hamzah, pamannya Nabi, masuk Islam. Siapa lagi itu? Jadi sebagian Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad daripada ilmu gaibnya Allah, sebagian dikasih tahu secara spesifik, sebagian kasih tahu secara umum, sebagian tidak dikasih tahu. Dalam rangka bahwasanya Nabi jangan terlalu bersedih. Nabi juga jangan berputus asa. Nabi tetap terus berikhtiar. Jadi Allah memberikan sebagian ilmunya itu agar Nabi tetap terus berjalan di jalan yang benar. Istiqomah. Itu maksud. Paham pikiran? Ya, jadi seperti yang sekarang ini itu memang usaha sendiri dan memang saya dari Allah SWT yang memberikan hidayah. Dan Allah paling tahu siapa yang layak diberi, mana yang tidak. Kalau ada orang masuk Islam, berarti dalam pandangan Allah dia benar-benar layak dan mengusahakan hidayah untuk dirinya. Meskipun kita tak tahu. Kadang ada orang nih Bu ya, non-muslim. Kalau secara tingkah laku dia baik orangnya. Tapi kok nggak dapat hidayah ya? Kita nggak tahu amal batinnya gimana. Tapi ada orang yang preman, kafir pula, tatoan macam-macam lah, mengerikan waktunya, wah ini sah di jahanam gitu. Sebagian orang menganggap seperti itu gitu. Tapi ternyata masuk Islam kok. Karena Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha tahu, Allah yang tahu dalam batinnya seperti apa. Kita tidak tahu amalan dia apa rahmat Allah, apa amalan yang sehingga membuat Allah menjatuhkan rahmat kepadanya. Julindo itu kan gitu Ustaznya. Iya Bu. Julindo kan gitu orang. Iya. Umar bin Khattab contohnya kalau dengan sahabat Nabi itu gimana kerasnya Umar, lembut, turun surat, baca surat At-Toha masih Islam. Ya. Jadi laqad haqqal qawlu, dan seterusnya ayat yang seperti ini, yakni ahli neraka secara umum, Allah ngasih tahu ini kepada Nabi dalam rangka supaya beliau tidak terlalu sedih, tidak terlalu berputus asa dalam berdakwah, karena ilmunya semuanya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Kan itu. Kalau Allah mengajarkan kita tentang takdir, bahwasanya ini sudah berlaku begini, catatan Allah itu sudah lengkap. Kalau Allah mengajarkan kita ayat-ayat yang bicara tentang takdir, itu fungsinya dua. Pertama, likaila ta'sau, agar kita tidak terlalu bersedih, agar terhadap apa yang tidak kita dapatkan, wala tafrahu bima atakumullah, dan juga tidak terlalu happy, euforia mendapatkan sesuatu. Karena pada dasarnya di catatan Allah sudah ada. Catatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam berdakwah ini. Nabi ini kan fight, berdakwahnya fight gitu kan. Sesuatu yang beliau hadapi itu terkadang menyenangkan hati beliau, dia masuk Islam, terkadang banyak yang menyesakkan hati beliau. Makanya turun ayat-ayat yang semacam ini tentang takdir. Agar apa? Beliau tidak terlalu berduka apabila tidak sesuai harapan, dan tidak terlalu senang, happy, euforia kalau sesuai harapan. Semuanya dikembalikan status beliau sebagai hamba Allah yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi ayat-ayat yang seperti ini, laqad haqqal qawlu
Ya, sudah tetap ketetapan Allah, maksudnya Allah mengajarkan takdir agar kita tenang menjalani ikhtiar. Itu maksudnya. Sekali lagi, tapi urusan orang neraka surga bukan wilayah kita di dunia. Tak boleh ibu, ibu itu rajin pengajian ahli surga, tak boleh. Belum tentu lagi. Ya, makanya atau lihat orang yang jauh dari ibu itu nak berjilbab, kok kayaknya masuk sakor, tak boleh. Ya bu, tidak boleh menghukumi orang surga dan neraka di dunia terlalu cepat. Ya. Memvonis itu tidak boleh, tapi mendoakan harus. Ini ahli surga insya Allah. Ini ahli surga insya Allah, selamat dari neraka insya Allah gitu. Jangan dibalik ya, ini ahli neraka jauh dari surga insya Allah, enggak, jangan. Ya. Bertanya lagi, bagus tanyaan begitu. Ini memang ayat agak-agak, karena surat Yasin ini bu, waduh, kandungannya sangat-sangat berat sebenarnya ngajar Yasin ini. Tidak ringan. Nah, itu ayat ke-7. Ayat ke-8 juga gambaran orang ahli neraka itu. Bahwasanya orang yang kafir itu ya Rasulullah, ya Muhammad, begini ketetapan Allah. Bahwasanya mereka akan dibelenggu di akhirat sehingga mereka terikat. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ini kan fahum la yu'minun, apa kata Imam Qurtubi? Haza fi man sabaqa fi ilmillah annahu yamutu 'alal kufri. Ini itu ilmu Allah yang telah sabit, yang telah ada di Lauhil Mahfuz, bahwasanya ada orang-orang kafir itu yang mati dalam keadaan kafir gitu. Itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita cuma dikasih tahu bahwasanya itu ilmunya Allah secara general begitu. Bukan dikasih tahu ini orangnya, kecuali beberapa orang tadi itu saja. Baik. Kemudian inna ja'alna fi anaqihim aglalan, ayat 8 ini turun kepada Abi Jahal. Ada yang mengatakan inna ja'alna fi anaqihim aglalan, ini ayat turun kepada Abu Jahal yang bernama aslinya Amru bin Hisham. Jangan nama asli bu? Amru bin Hisham al-Makhzumi. Kalau Abu Lahab, apa namanya? Nah, aku lupa saya. Kalau Abu Jahal namanya Amru bin Abi Jahal ibn Hisham. Ya. Nama aslinya Amru. Bapaknya Hisham. Dia dulu punya gelar Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Setelah dia menolak Islam, kebenaran, dia disebut oleh Nabi Abu Jahal, bapak kebodohan. Orang bodoh. Jahal artinya kebodohan, ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, zaman yang tidak tahu Islam maksudnya. Ya. Wa sahibaihil Makhzumain. Jadi ada turun mengenai Abu Jahal dan dua kawannya lagi dari suku Bani Makhzum. Itu disebabkan karena apa? Karena Abu Jahal itu suatu ketika pernah bersumpah. Saya bersumpah kalau saya melihat Muhammad sholat lagi di depan Ka'bah, la yardakhanna ra'sahu bihajar. Saya akan timpakan, lempar kepalanya dengan batu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pada awalnya senang sholat di depan Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, karena kiblat pertama Baitul Maqdis. Tapi karena Nabi senang sama Ka'bah, beliau menghadap Ka'bah plus menghadap Baitul Maqdis gitu. Kan bisa aja di belakang Ka'bah kan. Nah, tapi Nabi milih menghadap Ka'bah juga menghadap Baitul Maqdis. Itu orang kafir nggak senang lihatnya Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal pernah bersumpah, saya akan kalau lihat lagi saya Muhammad sujud di depan Ka'bah sholat itu. Ya, jadi kalau ada orang yang benci celik orang sholat, bu, itu ketitisan Abu Jahal. Tidak senang saya celik orang sholat, itu ada darah-darah Abu Jahal juga. Saya akan lemparkan dengan batu. Saya akan lemparkan kepalanya dengan batu. Falamma ra'ahu zahaba farafa'a hajaran yarmi. Baru datang Nabi sholat cari batu langsung.
Dicari batu untuk dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Falamma auma'a ilaihi raja'at yaduhu ila unuqi. Namun ketika dia menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau lemparkan batu itu, raja'at yaduhu ila unuqihi. Ternyata tangannya itu apa namanya? Tangannya itu tiba-tiba ketarik ke arah lehernya. Tangannya itu tiba-tiba menarik ke lehernya. Ya. Wal tasaqa bihajar biyadihi. Maka tangannya juga terhimpit oleh batu tersebut. Ya. Jatuh ya. Qala Ibnu Abbas, Ikrimah wa ghairuhuma wa huwa ala hadza tamsil. Ya. Jadi batu tadi mau dipakai untuk melempar Nabi Muhammad, ternyata ya Allah gerakkan atau malaikat gerakkan untuk menimpa tangan dan lehernya terjepit di sini. Itu baru di dunia ya. Di akhirat, inna ja'alna fi anaqihim aghlala. Baik. Kemudian setelah Abu Jahal gagal melempar batu, dia balik ke gengnya. Ya. Kemudian Al-Walid bin Mughirah, biar saya yang melakukan, tidak becus ini. Ya. Fa'atahu wa huwa yusalli ala halatihi liyarmiyahu bil hajar. Jadi ketika yang kedua siapa? Walid bin Mughirah mau melemparkan batu, mendekat kepada Nabi yang sedang sholat, fa'amahullahu basarah. Maka Allah butakan matanya. Wa ja'ala yasma'u sautahu wa la yarah. Dia mendengar Nabi ada di depannya sholat baca Quran, tetapi dia tidak bisa melihat Nabi maksudnya. Ini salah satu mukjizat Nabi, Bu. Nabi itu bisa menghilang. Ya. Nabi itu berapa kali menghilang, nggak nampak sama orang kafir. Di antaranya peristiwa ini, ya, ketika beliau sholat dan mau dilempar oleh Walid bin Mughirah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sedang duduk di depan Ka'bah sama Abu Bakar. Turun surat Abu Lahab itu, surat Al-Lahab. Wamra'atuhu hammalatal, itu berang istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Diambilnya batu mau lemparkan pada Nabi Muhammad juga. Terus dia bertanya, di mana Muhammad? Muhammad sama Abu Bakar lagi duduk depan Ka'bah. Ditemui di sana, ternyata Nabi Muhammad lagi duduk dengan Abu Bakar berdua. Kan enggak kelihatan, Abu Bakar doang yang lihat. Abu Bakar, mana kawanmu katanya? Muhammad, mana Muhammad kawanmu itu? Abu Bakar diam aja. Oh, dia enggak melihat ya. Padahal di sebelah gitu. Nah, itu Allah butakan matanya. Begitu juga ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nabi keluar dari pintu belakang, itu pemuda puluhan ngumpul pakai pedang. Nabi Muhammad tidak terlihat. Jadi salah satu mukjizat Nabi itu bisa tidak terlihat. Konon kabarnya dulu waktu perang di Ponegoro juga begitu. Waktu perang di Ponegoro, salah satu karomahnya Imam di Ponegoro. Salah satu karomah ulama-ulama terdahulu, gak hanya beliau doang, di Ponegoro doang, itu adalah ketika berperang bisa menghilang. Bisa menghilang. Wallahu a'lam bishawab. Karomah ya Bu ya, bukan kanuragan ya. Bukan ninjutsu, bukan ilmu ninja, bukan. Itu karomah itu benar. Ya. Saya dulu pernah ditawari ya, Ustaz mau enggak ilmu apa? Enggak tahu saya waktu itu, dia orangnya di masjid. Saya lagi itikaf di masjid, tiba-tiba bapak tuh menghampiri saya. Ustaz mau enggak sebuah ilmu? Ilmu apa? Ilmu bisa menghilang katanya. Saya ajarin ini. Oh, enggak mau lah. Kalau orang biasa saya yakin ini. Bisa ada ilmunya katanya untuk menghilang itu. Tapi saya enggak yakin itu, jangan-jangan bantuan jin lagi. Ya jadi musyrik kita. Enggak maulah, makasih banyak Pak, enggak usah. Biarlah saya tetap ada daripada menghilang gitu ya. Iya. Saya enggak buronan mertua kok. Enggak apa-apa, saya kelihatan aja lah, enggak usah. Baik. Falamma, sampai mana tadi? Faqala salis. Oh, berarti dua orang udah gagal Bu ya. Abu Jahal gagal.
batunya ketarik ke lehernya, ke tangannya. Yang kedua Walid bin Mughirah nggak kelihatan, balik lagi. Yang ketiga, siapa yang ketiga nih? Yang ketiga kan disebutkan namanya sini. Kemudian yang ketiga ini dia ngambil batu juga mau lempar kepada Nabi yang sedang sholat. Tiba-tiba dia mundur ke belakang. Waktu mendekatkan Nabi, tiba-tiba dia sudah mundur ke belakang. Yanqusu ala aqibai hatta kharra ala qafahu maghshiyan alaih. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau mundur? Kenapa kau ketakutan mundurnya? Itu sampai ketakutan gitu maksudnya. Azim, luar biasa besar katanya. Apa itu? Ra'aitu rajula falamma danaituhu minhu, ketika aku mendekat kepada Muhammad saya melihat seseorang yang besar. Ya. Katanya wa iza fahlun yakhtiru bi danabihi ma ra'aitu fahlan qattu a'zam minhu hala baini wa bainahu. Ya. Jadi di sini dia melihat makhluk yang bernama fahlun. Ya. Saya kira ini fahlun ini ya seperti onta ya, wallahu a'lam, saya lupa ya. Binatang besar begitulah. Tidak pernah saya melihat binatang seperti itu sebelumnya, besar sekali. Fa wallati wal uzza law danautu minhu la akalani. Seandainya aku mendekat kepada dia binatang itu, kepada Muhammad, tentu dia akan memakanku. Baik. Jadi macam-macam ya yang mereka alami ya ketika mendekati Rasulullah SAW, menyakiti beliau. Jadi ini menjadi dasar bahwasanya tidak boleh berbuat zalim pada orang lain, terutama orang yang melakukan ibadah. Kalau bahasa Jawanya kualatnya. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau perhatikan orang yang mengganggu hamba Allah yang sedang sholat? Nah, jadi kalau ada orang yang solehah, dia lagi sholat, itu berlaku sepanjang zaman. Kalau ada orang berbuat jahat, ya kalau benar memang itu orang soleh dan memang itu orang jahat, maka biasanya Allah akan tolong. Jadi hati-hati kualat, apalagi yang diganggu itu Nabi ya. Baik. Ada pertanyaan ke sini, Bu? Iya, kualat mereka. Itu siapa namanya? Ariel Sharon, Perdana Menteri sebelum setannya Huawei. Nah itu kan luar biasa itu penyakitnya. 9 tahun dia kritis. Penyakitnya komplikasi parah. Tinggal kulit tulang saja 15 kilo beratnya. Jika dia meninggal itu 15 kilo. Kenapa dia itu? Dia selalu mengusir orang sholat di Masjid Aqsa. Jadi dia tukang bunuh, genosida orang-orang Palestina yang sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Jadi memang kualat dalam tanda kutip orang yang mengganggu orang sholat itu. Jadi mengganggu orang sholat ini ada yang dalam bentuk gangguan secara langsung dan ada terkadang tidak langsung. Yang langsung ini bahaya. Yang tidak langsung ini banyak kadang-kadang kita lakukan. Apa contohnya? Ada kawan sholat di rumah atau di kamar kita gitu kan. Kemudian kita setel TV. Kita mengganggu tuh, Bu. Itu mengganggu juga tuh walaupun tidak langsung secara ini seperti itu gitu kan. Ada pun kare-kare. Atau ya begitulah. Setel radio gitu kan misalnya atau apa. Atau setel musik kare-kare. Ganggu orang sholat. Atau sengaja beraktivitas di depannya yang aktivitas yang mencolok gitu. Nah, itu juga mengganggu orang yang sholat. Dosanya besar. Ini kalau ada kawan yang sholat, diam. Ya, baik lakukan aktivitas yang lain, jangan mau tawa. Nah, jangan juga baca Quran. Ya apapun itu, baca Quran, bahkan baca Quran tidak boleh. Jadi ya kita nauzubillah tidak akan mungkin melakukan ini. Tetapi yang ketik-ketik lakukannya kadang-kadang mengganggu dalam bentuk yang lebih kecil. Baik. Jadi apa makna fahum muqamahun tadi, Bu?
Rafi'u ru'usihim, mereka mengangkat mendongak ke atas begini. Baik. Karena apa? Karena ikatan tangan bertemu dengan ikatan leher. Allahu Akbar. Kemudian mereka itu digiring, dipukul, berjalan gitu kan. Kalau yang di Sakor yang kita bahas di surat apa? Al-Mudassir, yang digiring jalan gitu, berpuluh ribu tahun. Baik, lanjut ke ayat ke berapa? Nah, sampai jam berapa kita, Bu? 9 ulah habis. Oh, pasti lah Ibu lah selonjok kaki. Habis start. Baik, ada pertanyaan, Bu? Pertanyaan, Pak? Bapak-bapak anggotanya bertiga aja, Pak. Trio kan ya.